Pemasangan ring jantung sering digunakan untuk mengatasi penyakit jantung koroner yang dapat mengancam jiwa. Tindakan ini dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit jantung. Lalu, apa saja indikasi yang mengharuskan pemasangan ring jantung dan apa efek sampingnya? Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri ya dok. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Levina Triratana, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Mitra Keluarga, Gading Serpong. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik tentang pemasangan ring jantung nih dok. Kita bahas yuk dok. Boleh, silahkan. Pertanyaan pertama dok, kondisi seperti apa sih yang mengharuskan pasang stent jantung? Pemasangan stent jantung dilakukan di arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang menyuplai aliran darah ke otot jantung. Pemasangan stent jantung perlu dilakukan pada pasien dengan penyempitan arteri koroner yang signifikan atau robekan pada arteri koroner. Pemasangan ring jantung terutama dibutuhkan pada pasien dengan serangan jantung. Pemasangan ring jantung juga mungkin dibutuhkan pada pasien dengan diagnosis penyakit jantung koroner stabil dengan salah satu dari tanda berikut, seperti gejala berat yang tidak merespon dengan pengobatan, gejala yang terpicu dengan aktivitas minimal, adanya penurunan fungsi pompa jantung akibat sumbatan, atau sesuai anjuran dari dokter jantung yang telah melakukan pemeriksaan. Oke dok, selanjutnya, apa pemeriksaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui seseorang terkena penyumbatan pembuluh darah jantung? Gejala utama dari sumbatan arteri koroner adalah nyeri dada, dan beberapa gejala lain yang ekuivalen dengan nyeri dada, contohnya adalah sesak nafas atau nyeri ulu hati. Pada pasien dengan gejala tersebut akan dilakukan pemeriksaan klinis dasar berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik. Selain itu, pemeriksaan penunjang awal yang dapat dilakukan adalah rekam jantung atau EKG dan USG jantung atau ehokardiografi. Pilihan pemeriksaan selanjutnya bergantung pada hasil dari anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan USG jantung. Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan contohnya berupa uji latih jantung atau treadmill dan kateterisasi jantung untuk melihat anatomi dari arteri koroner dan mengetahui lokasi, derajat, dan signifikansi sumbatan dari arteri koroner. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di Mitra Keluarga Gading Serpong. Pertanyaan selanjutnya dok, sebelum dipasang stent jantung, persiapan apa sih yang harus dilakukan? Persiapan sebelum tindakan berbeda-beda, tergantung pada indikasi tindakan dan kondisi medis dari masing-masing pasien. Pada umumnya, pasien harus menjalani pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan rekam jantung sesuai instruksi dokter sebelum tindakan. Rambut di area sekitar tempat masuk jarum sebaiknya dicukur apabila ada. Pasien akan diberitahukan mengenai durasi puasa tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Obat tetap diminum sesuai anjuran dokter, kecuali beberapa jenis obat diabetes dan pengencer darah sesuai dengan instruksi dari dokter. Sebelum tindakan, pasien diharuskan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prosedur dan menandatangani lembar persetujuan tindakan. Pada umumnya, dilakukan pemasangan infus di tangan yang non-dominan. Selama tindakan, pada umumnya pasien tetap sadar dan dapat diberikan obat penenang untuk membantu pasien tetap rileks selama tindakan. Kemudian dilakukan juga bius lokal pada area tindakan. Durasi dan prosedur tindakan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Apabila tidak terdapat komplikasi dan kondisi pasien stabil tanpa keluhan setelah tindakan, pasien dapat diobservasi selama 24 jam atau diperbolehkan pulang keesokan hari setelah tindakan. Sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak tentang kesehatan jantung dan berbagai topik lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Nah, ada lagi nih dok. Ada nggak sih efek samping setelah pemasangan stent? Seluruh tindakan medis memiliki risiko komplikasi, tetapi komplikasi dapat diminimalisir dengan persiapan sebelum tindakan yang optimal. Komplikasi serius terjadi pada kurang dari 1% pasien yang menjalani tindakan pemasangan stent jantung. Hal ini dapat berupa stroke, serangan jantung, robekan arteri, atau gangguan irama jantung fatal. Komplikasi minor berupa memar, perdarahan ringan, infeksi, alergi zat kontras, atau gangguan ginjal dapat terjadi, tetapi pada umumnya bersifat reversibel dengan penanganan yang baik.
Pasca tindakan, kepatuhan pasien terhadap arahan dari petugas kesehatan sangat penting, karena stent yang dipasang dapat mengalami sumbatan atau pengumpulan kembali apabila kepatuhan minum obat tidak dijaga. Pertanyaan terakhir, Dok. Apakah ada pantangan setelah dipasang stent jantung? Setelah tindakan, pasien dapat makan dan minum seperti biasa. Apabila tindakan dilakukan dari pembuluh darah di paha, maka pada umumnya kaki tidak boleh ditekuk selama sekitar 12 jam setelah tindakan. Tetapi, apabila tindakan dilakukan di tangan, maka tangan tidak diperbolehkan menekuk atau menggenggam selama sekitar 4 jam setelah tindakan. Sebaiknya pasien tidak langsung melakukan aktivitas yang berat setelah tindakan dan menghindari mengejan. Tingkat aktivitas yang diperbolehkan akan diberitahukan oleh petugas kesehatan sesuai dengan hasil pemeriksaan setelah tindakan. Setelah tindakan, penting untuk mengikuti instruksi dokter mengenai kepatuhan minum obat untuk menghindari potensi komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, Dok. Terima kasih ya penjelasannya. Silakan ditutup ya, Dok. Sahabat Mika, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya pertanyaan tentang masalah kesehatan, silakan tulis di kolom komentar. Ayo, lebih sehat bersama mitra keluarga. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.